Halo Sobat Literasi, kalian pasti sudah pernah melihat perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di Indonesia. Pernah nggak kalian berpikir bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat berjalan dan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut dapat berdiri? Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Karena memikirkan itu, ada rasa ingin belajar dan rasa ingin tahu terkait hal tersebut. Nah, halo semua, perkenalkan aku Rafael Domenico Zakaria, siswa kelas 11 dari SMA Negeri 15 Jakarta, dan aku akan membahas buku Tata Kelola Perusahaan. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Amin Wijajatungkal yang kemudian diterbitkan oleh Harvarindo pada tahun 2008. Dr. Andes Amin Wijajatungkal merupakan seorang ahli dalam bidang ekonomi dan bisnis. Ia banyak membahas, mengajar, dan menulis buku tentang ekonomi dan bisnis. Sudah banyak buku yang ia tulis dan salah satunya adalah buku Tata Kelola Perusahaan ini. Ia banyak mengajar sebagai guru dan dosen di beberapa sekolah tinggi ilmu ekonomi dan institusi ekonomi. Ia juga bahkan sudah bekerja secara langsung dalam bidang ekonomi. Buku ini secara spesifik membahas tentang tata cara mengelola sebuah perusahaan. Buku ini menjelaskan cara mengelola sebuah perusahaan secara rinci, mulai dari hal-hal yang paling dasar. Buku ini menjelaskan dari kegunaan tata kelola perusahaan, pengertian tata kelola perusahaan, prinsip-prinsip dalam mengelola sebuah perusahaan, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam sebuah perusahaan, serta cara kita menangani resiko-resiko yang mungkin akan terjadi saat kita mengelola sebuah perusahaan. Buku ini disusun dalam 10 pembahasan utama. Gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini disusun secara sistematis dan terstruktur. Bahasa yang digunakan dalam buku ini tidak semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Ada banyak juga yang menggunakan bahasa Inggris. Buku ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu buku ini menjelaskan dasar-dasar tata cara mengelola sebuah perusahaan secara lengkap dan rinci. Buku ini juga menggunakan sumber-sumber yang banyak dan beragam, lebih dari satu, sehingga sumber-sumber tersebut menjadi referensi bacaan kita. Tidak hanya teori, buku ini juga membahas kasus-kasus yang mungkin akan terjadi saat kita mengelola sebuah perusahaan. Kasus-kasus tersebut ditulis tidak hanya satu, lebih dari satu, sehingga dibikin satu bagian khusus yang membahas tentang kasus-kasus tersebut. Buku ini gak luput dari kekurangan. Buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu bahasa Inggris yang digunakan dalam buku ini lebih banyak dibandingkan bahasa Indonesianya, sehingga untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris sulit untuk mengerti pembahasan dalam buku ini. Bagian dan bab juga ditulis tidak secara terstruktur, sehingga sulit untuk mencari bagian-bagian dalam buku ini. Secara keseluruhan, buku ini layak untuk dibaca karena pembahasan materi dan kasus-kasus yang diberikan itu relevan dalam praktek di lapangan. Kesimpulan yang bisa saya berikan untuk buku ini adalah cocok untuk orang-orang yang memang ingin serius dan terjun secara profesional dalam bidang bisnis. Namun buku ini juga cocok untuk orang-orang yang hanya ingin sekedar tahu dan ingin belajar, karena pembahasan materi dan kasus-kasus yang diberikan dalam buku ini itu relevan dalam praktek di lapangan. Sekian resensi buku saya. Terima kasih.